warahmatullahi ada wabarakatuh. Gus Amin. Oh, nggih Mas Heri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pangestu sae. Alhamdulillah Gus saged nglajengaken ngaos dhumateng panjenengan. Pripun Gus? Sehat nggih? Suwehuat. Sehat seweneng. Heeh, ngono ya penak-penakane. Urip kok digawe angel Nggih. penak. Kagem topik awal Gus niki ingkang lagi viral, lagi mencuat Gus. Bahas tentang pawang hujan menika lho Gus. Udah lah. MotoGP niku nggih Mas. Lah, Mandalika iku ya. topiknya itu kados Mbak Rara asmanipun. Niku Rara pawang Sandunya hujan niku, Mas. nasional ingkang wingi napa dados pawang hujan teng Mandalika mriku lho Gus. Termahal niku Gus, kula dereng. Lah niku. Lah niku pripun Gus? Kados bagaimana cara kerja pawang hujan memindahkan hujan menika Gus? Pawang. Lek menurut sampean pawang iki piye sik? Lek pawang ngono wis. Pawang niku nggih napa nggih? Pengendali. Pengendali. Nggih. Nah, pawang pengendali. Jadi iki jane iki lek arane mengendalikan utawa pengendali. Ini kan berarti iso nekakne, iso nyisihne. Nggih. Ngono to? Nah, kuwi jane setiap hal kuwi mesti ana pawange. Ula ya ana pawange. Bengkel iki lho ya ana pawange, pawang motor carane, pawang mesin. Nah, kan gitu kan. Nah, terus seumpamane apa pawang hujan. Nah, pawang hujan itu yang bagaimana? Nah, Nggih. berarti kan mengendalikan hujan. Nah, windelalah ya, kebetulan yang dilakukan si Mbak Rara itu kan bukan berarti menolak, tapi menyisihkan, memindahkan. Karena apa? Hujan itu kan juga sunatullah kan. Nggih. Jadi kita ini tidak bisa menolak sunnatullah, tapi kita bisa mengendalikan dengan sarana salah satunya ya kadang sesaji ya kan. Nah, terus kadang juga ada dengan doa, mantra, bahkan dengan tindakan apa. Nggih. Kan semua kan pasti ada sarana untuk menuju hasil tujuannya, kan gitu kan. Ya. Terus yang dilakukan Mbak Rara itu, kalau menurut saya benar. Benarnya kenapa? Ya, kalau memang Tuhan sudah meridhoi, ya, meridhoi, mengabulkan apa yang menjadi hajat dari si Mbak Rara dan orang-orang yang sedang menonton di Mandalika itu. Harapannya kan pasti jangan sampai hujan kan. Nah, itu sebenarnya penonton-penonton itu juga sudah membantu berdoa supaya tidak hujan. Karena apa? Harapannya kan supaya tidak hujan. Ikut mendoakan sebenarnya itu. Terus akhirnya dikuatkan oleh Mbak Rara dengan sugestinya melalui sarana-sarana dan doa-doa bahkan mantra-mantra itu. Untuk sarana, kita ini tidak bisa menyalahkan apa yang dijadikan sarana orang itu. Karena apa? Setiap orang itu pasti mempunyai kemantapan untuk meraih sugestinya dengan sarana apa yang dia buat. Gitu loh Mas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sarana dari orang lain ataupun tata cara dari orang lain. Tidak bisa. Kalaupun yang menurut kita benar, tapi Allah, Tuhan tidak mengijabahi, tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Apakah cara kita itu salah? Bahkan sebaliknya, ya kan? Bahkan sebaliknya, kalau yang dilakukan orang itu yang menurut kita salah, tapi kenyataannya apa yang dilakukan orang itu dikabulkan oleh Tuhan, itu kan juga nggak salah juga. Nah, berarti kan semua kan terserah Tuhan.
dengan cara yang bagaimana, terus siapa, ya kan, dengan doa apa, yang bagaimana mantranya istilahnya. Nah, itu kan tergantung Tuhan, terserah Tuhan. Siapa yang diijabahi, siapa yang dikabulkan doanya. Dan inti dari doa yang dikabulkan itu bagaimana kita menata keimanan kita atas dasar apa. Ya kan? Jadi orang Jawa dulu kan nggih sudah Gus menerapkan biasanya pun sapu niko dibalik. Sapu gerang Nah, dibalik itu. Terus nyuwun sewu agak-agak purno dikit biasanya celana dalam niko pas mantenan niko dilempar ke atas apa niko tempat itu bisa jadi acara lah niko sebenarnya sudah ada. Nah Ya, itu mungkin bisa dijelaskan nggak Gus? Misalnya dengan media bawang terus cabai seperti itu Gus. itu kan untuk bahan dasar menguatkan sugesti kita kepada Tuhan dengan sarana itu. Nah, ada yang tidak memakai istilahnya itu benda-benda, barang-barang apapun, tidak ada yang tidak memakainya. Cukup doa. Cukup doa. Itu kalau sudah dikabulkan, kalau Tuhan sudah mendengar, istilahnya gitu ya. Tuhan sudah mendengar doanya dan Tuhan mengabulkannya, itu kan juga tidak menjadi masalah gitu loh. Enggak, tapi kok medianya dengan cabai, dengan bawang. Nah itu bisa dijelaskan gitu loh. Oh, maksudnya medianya itu. Nah, terus kayak yang disampaikan Gus Amin tadi dengan celana dalam dilempar ke atas atap. Rahasia umum. Kok ya aneh orang dulu itu. Gini, kalau celana dalam itu kan sesuatu yang istilahnya maaf ya, disembunyikan. Berarti kan babakan siri, rahasia. Kalau rahasia ini sudah istilahnya itu coro wadi ya, istilahnya wadi, rahasia seseorang itu kalau mau diungkapkan itu kan pasti jangan sampai diungkapkan. Ini kan istilahnya kan kode. Nanti akan saya umbar loh rahasiamu, istilahnya kan gitu kan. Nah, itu kode itu sebenarnya. Sebenarnya, tapi kan orang awam kebanyakan itu cara penilaiannya itu berbeda. Yang intinya itu untuk mewujudkan sugesti. Nah, tapi kebanyakan dasarnya apa kan tidak tahu. Macam-macam kan gitu. Tapi kalau Lombok istilahnya kan, Lombok kenapa? Itu istilahnya alif, Mas. Lombok itu alif. Jadi datnya. Lombok itu lambak betul nggih. Alif nggih. Alif. Baknya di bawang itu. Baknya di bawang. Jadi zat dan sifat. Itu yang ditinggikan, makanya sapu lidi itu ditancapkan, diarahkan ke atas ya kan, lalu diberi cabai lombok gitu kan, dan bawang itu. Nah, itu sebenarnya zat dan sifatnya Allah itu harus ditinggikan. Itu maksudnya, itu kan filosofis banget. Kayak seperti pawang hujan, seperti Mbak Rara itu kan menuai pro kontra juga tuh Gus. Nah itu apa? Musyrik loh ini kok nggih, Mas. Ya banyak yang bilang musyrik. Nah itu apa ada hubungannya dengan mistis atau takhayul gitu Gus? Misalnya dengan minta bantuan makhluk lain kan. Nah, minta bantuan kodam. Terus komunikasi dengan roh leluhur seperti itu Gus. Itu kan bisa jadi, bahasanya kan gitu kan, bisa jadi. Nah, itu kan sebagai sarana. Dan untuk mengembalikan musyrik dan tidaknya itu kan tergantung orangnya yang melakukannya masing-masing dan orang yang menilainya. Kan gitu kan? Nah, dikembalikan ke kedua belah pihak. Nyatanya kadang pelakunya ini memang benar-benar meminta kepada Tuhan biasanya, tapi orang lain menerimanya, menilainya itu dia itu menggunakan kodam. Nah,
memang perbedaan itu kan memang sunatullah toh, Mas. Ya kan? Karena apa? Isinya di dunia ini ya ada salah, ada benar. Ya kan? Ada baik, ada buruk. Ada positif, ada negatif. Itu tergantung orangnya. Bagaimana menyikapi dan menerima apa peristiwa yang sudah terjadi. Nah, makanya kita ini lebih baik, alangkah baiknya kita sering introspeksi diri, ya kan? Introspeksi diri daripada sering menilai orang lain. Gitu loh, Mas. Kenyataannya apa? Yang menurut kita ini benar, yang kita lakukan ini benar. Belum tentu kok yang diijabahi itu doa kita. Nah, kadang orang yang menurut kita itu salah, kadang dia itu justru yang dikabulkan permintaannya oleh Tuhan, kan seperti itu kan? Jadi kita ini tidak bisa langsung menilai atau mendoktrin atau memvonis, mendakwa seseorang bahwa ini salah, ini musyrik, ini sesat, ini kafir. Tidak bisa, Mas. Apa mungkin karena disorot oleh media internasional mungkin, Mas ya? Mungkin itu ya. Mungkin ada juga, maaf loh ya, unsur iri di dalam manusia itu, meskipun kita ini sudah berusaha untuk menghindari sifat iri dengki, ya, itu di dalam manusia pasti ada kok, meskipun itu sedikit. Tapi kan seseorang kan mampu untuk menipisnya kadang, menepis, terkadang. Tapi ada juga yang masih ditanamkan rasa iri itu, kan gitu. Nah, jadi kita ini berusaha fleksibel, karena apa? Tuhan itu maha fleksibel, ya kan? Tuhan maha fleksibel, makanya kita juga berusaha untuk fleksibel. Ini kan juga sifatnya Allah, fleksibel itu. Kita bisa menerima perbedaan, ini kan juga fleksibel. Karena apa? Kita harus bisa membaca situasi dan keadaannya. Kenyataannya apa? Ya yang sudah terjadi peristiwa di Mandalika itu ada istilahnya pawang hujan yang dilakukan Mbak Rara itu, kalau menurut, memang banyak yang menilai bahwa itu musyrik, syirik, kok tidak meminta kepada Tuhan. Lah apa dia itu tahu yang dilakukan di dalam doa, di dalam hati si Mbak Rara itu kan nggak tahu. Itu kan menurut penilaian orang itu sendiri. Wah, kan gitu. Kita ini kan berusaha untuk elastis lah istilahnya, itu fleksibel. Karena apa? Allah maha tahu, Tuhan itu maha tahu apa yang di dalam isi hati dan pikiran manusia. Tapi ngapunten Gus, sebenarnya seperti yang berhubungan dengan hujan, seperti awan, angin, itu sendiri kan ada pengendalinya Gus. Pasti. Ya? Nah itu mungkin apa, berkomunikasi dengan yang mengendalikan tersebut ya Gus? Bisa kok. Loh, gini Mas Aji, saya bisa berbicara gitu, saya membenarkan istilahnya ya, karena apa? Memang benar itu ada cara istilah Jawanya, ada pamomongnya, ya kan? Loh, itu ada Mas, ada. Diajak komunikasi pun juga bisa, memang bisa. Seumpama itu di dalam versi Arab, versi agama Islam, itu kan ada malaikatnya. Nah, ada. Dan pada hakikatnya, semua itu ada di dalam diri manusia. Yang mengendalikan hujan, yang mengendalikan angin, yang mengendalikan, itu semua ada di dalam diri manusia. Sudah menjadi satu dalam diri manusia. Makanya ada konsep jagat gede dan jagat cilik. Itu berarti yang di diri kita itu jagat gede ya Gus ya? Itu kan ada versi. Di dalam manusia ini ada yang mengatakan jagat cilik, ada yang mengatakan jagat gede. Terus yang benar yang mana? Semua benar. Karena apa? Jagat cilik ya jagat gede ya jagat cilik. Karena apa? Alam semesta ini sebenarnya adalah gambaran dari manusia itu sendiri. Dan manusia itu sendiri adalah gambaran Tuhan. Siap. Gitu. Makanya kita ini harus kembali ke jati diri kita.
kembali ke diri kita pribadi. Nah, karena apa? Rusaknya jagat karena rusaknya umat. Rusaknya umat karena Akhlaknya. karena ulama ya guys ya. Ulama yang rusak maksudnya. Memang ada istilah itu ya. Rusaknya rakyat karena ulah pejabat. Nah, rusaknya pejabat karena ulamanya. Rusaknya ulama karena duit. Susah. Nah, iku angel. Ya enggak ulama aja, Gus. Rata-rata. Dan itu sebenarnya bisa menjadi gambaran kehidupan di dunia. Makanya kita harus bisa istilahnya membawa dan membaca situasinya. Itu bagaimana. Nah, kita harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita harus tetap bisa berusaha untuk membaca situasi. Dalam keadaan apapun, dimanapun, kita berhadapan dengan siapapun, dalam keadaan apapun. Berarti hukum pawang hujan itu dalam Islam bagaimana Gus? Boleh. Boleh Gus ya? Oh, nyatanya apa? Gini loh Mas Haji, pas waktu zaman para nabi dulu ataupun zaman para wali dulu, ya kan? Itu waktu kekeringan, tidak ada hujan sama sekali beberapa tahun, akhirnya kekeringan. Apa yang dia lakukan? Beliau lakukan itu apa? Sholat istisqa, minta hujan. Ya kan? Nyatanya banyak yang diberi kok. Apakah itu salah? Kalau di Jawa seperti tradisi tiban itu Gus ya. Tradisi Itu kan sebuah media apa? Sarana juga kan. Nah, itu sah-sah saja. Yang penting di dalam diri kita, kalaupun kita melakukan minta hujan ataupun menjadi pawang istilahnya ya, menjadi pawang hujan, di dalam batin, di dalam angan-angan, di dalam diri, jangan sampai lepas dari tauhidmu, iman kepada Tuhan, zat lan sifat. Berarti intinya cuma istilah saja berarti. Istilah. Lah, orang yang menyalahkan itu satu karena belum tahu, dua karena kefanatikannya. Berarti kalau orang sholat istiqomah juga bisa dikatakan pawang kan? Ya, Sama bisa kan? juga. Iya, berarti kan cuma istilah aja. Jadi orang itu menganggap karena itu pawang mungkin dianggap lebih kesannya kurang apa ya, kurang agamis mungkin apa gitu ya, istilahnya aja. Berarti kan itu karena perbedaan istilah. Ya contohnya gini, kalau di Jawa ada istilah dukun. Terus kalau di Arab ada istilah tabib. Itu kan sebenarnya fungsinya sama. Sama ya Gus. Pengobatan, ada istilah kiai, ada istilah syekh, ada istilah ustadz. Istilah. Berarti pawang itu bukan hanya di Indonesia Gus ya? Nah, karena bahasa pawang itu adanya di Indonesia. Tapi kalau orang Jawa itu namanya matoklek itu Gus. Apa nih? Ya itu pawang hujan itu. Itu namanya matoklek di Ya, tempat aku saya. baru denger loh. Nah, Ini baru denger. Jadi orang yang suka diminta untuk apa itu namanya nyiwer itu loh Mas, nyiwer itu namanya matoklek di tempat saya itu. Beda lagi namanya kan istilah. Istilah. Jadi Gus, ini hubungannya dengan pawang hujan. Kalau ada pawang hujan berarti kan ada pawang-pawang yang lain misalnya bisa mengendalikan gempa misalnya atau bencana. Nah itu berarti bisa ya Gus dikendalikan Gus. Yang namanya pawang itu seseorang yang ahli di bidangnya. Iya kan? Yang namanya pawang itu. Berarti kan menyesuaikan bidangnya seseorang itu apa. Berarti pasti ada, karena apa? Gini, contoh hujan ya. Hujan itu ada unsur air dan ada unsur angin. Dan itu ada di dalam diri manusia. Iya kan? Nah, berarti bagaimana kita mengendalikan air di dalam diri dan mengendalikan angin di dalam diri, terus dilimpahkan, dinyatakan istilahnya, dibahasakan di alam, diaplikasikan ke alam. Itu juga bisa, karena apa? Yaitu jagat gede ya jagat cilik ya jagat gede.
Nggih. Gitu loh. Berarti kita sendiri kan harus menyatu dengan alam juga. Iya. Itu kalaupun gempa itu ada unsurnya apa? Bumi pun juga ada di dalam diri manusia. Makanya bahasa saya loh ya. Itu kalau bahasa saya pribadi. Kalaupun saya diberi isyarah, diberi petunjuk dari Tuhan. Kalaupun itu kok menyangkut orang banyak dan itu istilahnya peristiwa-peristiwa yang menyangkut umat lah, peristiwa besar di alam, bencana atau wabah gitu ya. Saya tidak berani mengungkapkannya. Karena apa? Bahasa saya lebih baik meredam. Karena apa? Begitu saya ini menyampaikan, terus banyak yang tahu, akhirnya muncul ketakutan, muncul gini-gini, tersugesti dari apa yang saya katakan. Karena sering dibahas, sering disugesti, nanti di tahun sekian terjadi gini, di hari ini terjadi gini. Dan akhirnya terjadi. Meredam itu bukan berarti saya menolak. Enggak. Mendoakan Gus ya. Iya, istilahnya kan meredam. Iya. Ya, meredam bukan berarti menolak loh, Mas. Nggih. Jadi contoh seperti Mbak Rara itu yang dilakukan, itu kan bukan menolak, Mas. Memindahkan. Kalau seumpama ada geger geden cara istilahnya. Ya. Ada ya peristiwa rame-rame gitu, pertengkaran ataupun gitulah, geger lah. Itu kan seharusnya diredam supaya tidak terjadi lebih besar lagi. Kan gitu kan istilahnya meredam itu. Nggih. Itu kalau kita diungkap tambah. Makanya istilahnya kalau sudah diungkap, istilahnya ginilah. Saya ini menyalakan api. Ya kan? Kalau sudah menyalakan api, sering diungkap, itu istilahnya diberi minyak ke dalam api itu. Tambah gede. Tambah. Munclak, Mas. Iya. Iya kan? Karena apa? Direspon. Lah, istilahnya kan diberi minyak berkobar, lebih besar. Makanya bahasanya, mari kita redam. Biar tidak ada efek ketakutan di dalam umatnya gitu. Dan nggak panik Gus ya. Dan nggak panik. Padahal pawang hujan sendiri kan sudah menjadi budaya, menjadi tradisi khususnya di Jawa. Setiap hajatan atau acara besar itu kan pasti pakai pawang. Pakai jasa Itu gini pawang. Mas. Kalaupun itu ditauhidkan, Mas. Nggih, Gus. Kalau ditauhidkan, loh bisa. Gini contohnya. Kita meminta kepada Tuhan. Nggih. Terus Allah meridhoi dan akhirnya mengijabah, mengabulkan apa yang menjadi doa itu. Berarti kan Allah, Tuhan sudah menyatakan sifatnya, mewujudkan kekuasaannya. Apa ada yang salah di situ? Nggak ada. Iya. Inilah wujud kekuasaan Allah. Kan nggak ada yang salah kan? Kalau kita bisa mengembalikan kepada Allah, apa salahnya itu? Memang Tuhan sudah mengabulkan, mengijabah yang sudah menjadi kekuasaannya. Ya kembali ke prakteknya Gus ya. Gitulah Caranya. Makanya kita ini sebelum bertindak melakukan sesuatu, niat dan tujuan harus ditata yang benar. Tetap bertauhid. Kita ini tetap bertuhan. Menyandarkan diri kepada Tuhan. Apa yang doa yang kita panjatkan, ya kan? Apa yang kita lakukan, tetap kita sandarkan kepada Tuhan. Sudah beres. Untuk berhasil dan tidaknya, itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya kan? Nyatanya kita tidak bisa menentukan kok. Kita hanya bisa berdoa, meminta, berusaha. Kan cuma itu. Kalau misalnya menurut Islam kan sholat istisqa tadi, kalau misalnya meminta hujan. Nah itu juga caranya dengan
jamaah bersama-sama memohon. Ya. Nah itu lebih afdol Gus ya. Iya. Nah, nyatanya itu tadilah kita kembalikan ke peristiwa di Mandalika itu. Karena semua orang di situ tidak menghendaki hujan. Pasti doanya apa? Jangan sampai hujan. Kalau misalnya Gemes ya, Gus. Gus, kalau misalnya musim hajatan Gus, kan banyak orang hajatan, misalnya pernikahan di mana-mana. Apalagi biasanya kan berbarengan. Nah itu pakai jasa pawang sendiri-sendiri. Nah itu kan pasti berbenturan tuh Gus. Lah itu kan terserah Allah, terserah Tuhan. Doa siapa yang dikabulkan? Loh, tapi biasanya kan kalau hajatan kan sudah nyari hari baik toh Mas itu biasanya. Sebelumnya sudah mencari hari baik sing ben enggak hujan biasanya. Tapi Nah, tetap biasanya kan itu beda Beda Gus ya? Amin. Gini Itu loh kan Mas, manusia menentukan hari baik. Oke. Itu kan yang menentukan manusia, Oh ya ya. kan? Termasuk kita berdoa, seolah-olah kita menentukan jangan sampai hujan, seolah-olah. Tapi kenyataannya apa? Hujan. Nah, kadang ya tidak terjadi hujan, kadang juga terjadi hujan. Itu kan berarti kan kembali ke kuasa Allah. Iya. Kalau kita bisa mengembalikan semuanya kepada Tuhan, kalau kita memang meyakini Tuhan loh ya, Iya. Enggak ada yang debat. nggak ada yang debat. Oh, Ya, nggih. manusia itu kan. Sekecone nggih nrimo mawon Gus nggih diparingi udan nggih kersane. Yang penting kita kan tetap berusaha bagaimana kita berusaha meredam itulah, jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan, istilahnya kan gitu kan. Itu yang Lah, penting. untuk hasilnya disandarkan kepada Tuhan, beres. Kembalikan ke Nah, kebanyakan itu ngakunya bertuhan, ngakunya mempunyai Tuhan, tapi di dalam hati dan pikirannya tidak bertuhan sama sekali. Masih mengunggulkan saya bisa, masih mengunggulkan saya ini mampu, masih mengunggulkan ilmu yang dipunyai. Padahal kebisaan manusia, kepunyaan manusia, ilmu yang dimiliki manusia, semua itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau sudah dikembalikan begitu, apakah kita bisa mengelaknya? enggak bisa. Nggih. Berarti sah-sah saja ya Gus, misalnya kita ikhtiar karena menyangkut hajat hidup Harus yang malah banyak. Harus ada ikhtiar, itu wajib. Wajib. Nggih. Entah ikhtiarnya itu dengan cara apa, dengan media apa, terserah. Karena apa? Kita sebagai orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, seharusnya kita harus menjalankan apa arti kehidupan itu. Di dalam kehidupan itu ada peristiwa hidup juga. Proses dalam menjalani kehidupan itu juga ada. Berarti kalau misalnya Gus, misalnya akan ada bencana misalnya, udah diberi petunjuk gitu Gus ya. Nah itu kan ini menyangkut umat ya Gus ya, orang banyak. Nah itu bisa ya Gus ya, misalnya dipindahkan misalnya seperti hujan. Nah, gitu. istilahnya kan meredam itu kan Mas. Itu salah satu Nah, kan untuk memang meredam ya? tujuannya untuk meredam, ya kan? Nah, meredam itu satu sugesti, dua doa, tiga tindakan yang nyata. Tergantung konteksnya. Ya. Contoh, Oke, contoh contoh ya, ya Gus. Mas. Contoh supaya tidak terjadi longsor, tindakan nyatanya apa? Reboisasi, Reboisasi. Nggih. ya kan? Ini kan lebih fleksibel kita kan? Nggih, leres niku. Tanami hutannya kembali, Nggih. reboisasi agar tidak terjadi longsor, banjir. Nggih. Kan di dalam kita mereboisasi hutan itu, gunung-gunung itu direboisasi lagi, ya kan? Nah, itu kan terselip doa.
Itu pasti ada harapan. Doa itu kan harapan toh, Mas. Nggih, nggih. Harapannya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Longsor. Dengan pakai bahasa apa terserahlah. Orang Jawa, pakailah dengan bahasa Jawanya. Orang Sunda, pakailah bahasa Sundanya. Batak, Bugis, Dayak, Madura, terserah. Pakai sarana apa terserah. Terserah. Yang penting tujuannya ini jelas itu loh. Ya kan? Makanya di dalam sesaji-sesaji itu mempunyai maknanya masing-masing. Oh iya, ada artinya Gus ya saji itu. Ya pasti ada, tapi kan sudah dibahas dulu. Nggih, sampun. Pasti sudah ada itu. Berarti wujud-wujud doa semua ini. Sebenarnya kan ada di dalam sesaji atau media, ya kan? Sarana itu kan semua kan ada harapan. Harapannya Jadi apa istilahnya doa yang diwujudkan. diisyaratkan dalam bentuk benda. Nggih, nggih. Kan gitu kan? Sebenarnya seperti itu. Kalau kita bisa mau untuk menggali lebih luas, lebih dalam lagi, itu sebenarnya sudah ada di situ. Lah wong Tuhan itu menciptakan sesuatu, tidak ada yang mubadir, Mas. Semua itu ada manfaatnya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Berarti ini harus kita meluaskan pikiran Gus ya. Iyalah. Jangan sampai berpikiran sempit ya. Ya jangan sampai berpikiran Kalau sempit. sempit akhirnya semua nanti bisa salah gitu. Iya, makanya lepaslah, keluarlah dari tempurungmu. Kalau sempit akhirnya terjepit. Nah, Ada. Ini ada akhirnya cerita terus Gus. sulit. Ada cerita Gus. Ya saya diceritain teman sih Gus.